Baik, selamat pagi semuanya. Puja Bakti pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 akan segera dimulai. Masih bagi yang masih di bawah bisa segera ke atas. Untuk sebelum sebelum ini dimulai, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan atau men-silent handphone atau gadget masing-masing selama kebaktian berlangsung. Para hadirin dibuka Parita halaman 23, nama Karapata. Kalian, oh ya, Lilin belum ya? Oh ya, sebelum itu eh, sesi penyalaan lilin dan dupa. Di- Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan duka. Kami bersyukur padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara. Mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami menjadi penamaskara. Terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Baik, mari kita memulai kebaktian dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamamha komayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagava sattva yassa ca mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakkare hitang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasangang abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika patang banamase. Panatipatang Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majapammadatana
Wiramani Sikkhapadang Samadhyami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu Anuttaro purisa dhammasarati Satta dewa manusanang Buddho Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Pacattang Vedittabbo Vinyuhi Ti. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasati. Handamayang Sacca Kiryagatayo Banamase. Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sacca wajjena Soti me hotu sabbada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sacca wajjena Soti me hotu sabbada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena sacca wajjena Soti me hotu sabbada.
Dibuka halaman 107, Maha Jaya Manggala Gata. Handamayang Maha Jaya Manggala Gatayo Banamase Yang kinciratanang loke Wijati wiwidang putu Ratanam Buddha samang nati Tasma soti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang dhamma samang nati tasma soti bawantu te yang kinci ratanang loke wijati wiwidang putu ratanang sangga samang nati tasma soti bawantu te. Selanjutnya halaman 121. Handamayang sabba manggala gatayo banamase bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganubhawena sada soti bawantu te. Mari kita sama-sama membacakan artinya. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah membacakan parita-parita suci, mari kita sama-sama mengheningkan batin kita sejenak dengan bermeditasi. Para hadirin, ambil posisi duduk yang nyaman, tangan di pangkuan, mata dipejam, fokus pada objek meditasi yang sudah sering dilatih. Mari kita bermeditasi
selama kurang lebih 5 menit. Meditasi dilanjutkan.
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya adalah sesi Dhammadesana yang akan dibawakan oleh Saudara Yuvander Jang. Untuk Saudara Jang, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, selamat pagi, Sodiotu Namo Buddhaya. Ini topik kita kebahagiaan. Ya, jadi saya ingin memulai Dhammadesana hari ini dengan bertanya yang mungkin sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu sendiri sehari-harinya, yaitu apakah kita hidup itu tujuan hidupnya sebenarnya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau sharing mungkin? Sebenarnya kita hidup itu untuk apa? Selama ini udah berapa tahun? Saya sendiri 20 tahunan lah ya. Yang Bapak Ibu beda-beda umur ya mungkin tujuan hidupnya seiring umur berganti selalu berubah. Mungkin ada yang mau ngasih contoh tujuan hidup. Sebenarnya sih hidup untuk bahagia. Ya, benar. Jadi sebenarnya banyak yang bilang, banyak yang berbeda ya. Hidup itu untuk kaya, ya, untuk sukses, untuk sehat. Tapi sebenarnya semuanya itu mengarah kembali lagi ke ingin bahagia. Nah, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah kekayaan atau kesuksesan, kesehatan? Kebanyakan orang bila memandang dengan secara duniawi, pastinya akan mempunyai persepsi atau pandangan berbeda tentang kebahagiaan yang diingini atau kebahagiaan yang dikejar setiap harinya sesuai dengan tujuan hidupnya. Ya, kita setiap hari berlari, berupaya, berlari dari apa? Dari penderitaan untuk apa? Mengejar kebahagiaan. Juga berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang duniawi yang kita selama ini kejar mungkin bukanlah kebahagiaan yang ternyata sebenarnya ada secara kebenarannya. Ya, jadi kalau di agama Buddha ada yang bisa dibilang ini adalah ajaran prinsip atau yang paling prinsipal ya dari agama Buddha yaitu adalah 4 kebenaran Arya. Ada yang pernah dengar 4 kebenaran Arya? Belum? Ya, nggak apa-apa. Ya, ya untung. Kalau sudah dengar semua kan saya di sini Dhammadesana hari ini untuk apa ya? Ya, jadi keempat kebenaran Arya itu adalah dipaparkan oleh Sang Buddha dan prinsipnya hanyalah ada 4. Ya, yang pertama adalah kebenaran tentang adanya dukkha. Artinya dukkha di sini itu artinya di kalimat ini adalah mengarah ke penderitaan. Jadi yang pertama adalah kebenaran tentang adanya penderitaan. Lalu yang kedua adalah kebenaran tentang adanya kemunculan dukkha, yaitu kemunculan penderitaan. Lalu yang ketiga adalah kebenaran tentang adanya kepadaman dari dukkha itu. Dan yang terakhir adalah kebenaran tentang adanya jalan berunsur jalan mulia berunsur 8.
Ini yang mungkin saudara-saudari Bapak Ibu sekalian telah mengenali 8 jalan. Ya, yang di roda Dhamma itu kan ada 8 8 itu apa? Pucuk-pucuknya ada 8 ya kan. Ya, itu terdiri dari 3 yaitu sila, samadhi, dan panya. Sila adalah tata moralitas ya sehari-harinya yang perlu kita ikuti untuk menghindari perbuatan buruk. Itu terdiri dari 3, yaitu perkataan benar, ucapan benar, pemikiran benar, perbuatan benar, dan tentunya juga penghidupan atau pencaharian yang benar. Jadi ini bila kita sebagai rumah tangga sangat penting untuk ya kita setiap minggu mungkin hari-hari lain pastinya membaca Pancasila ya 5 ya menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari tindakan asusila, yang keempat menghindari ucapan tidak benar, tidak tepat, tidak yang kasar, dan yang kelima adalah menghindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Lalu ada samadhi. Ya, samadhi sendiri artinya sebenarnya itu keteguhan. Keteguhan dalam apa? Yaitu keteguhan dalam nilai-nilai luhur misalnya, atau keteguhan dalam sila. Sila atau praktek dhamma itu sendiri. Ya, itu terdiri dari 3 lagi, yaitu upaya atau usaha yang pengusahaan yang benar, perhatian yang benar, dan keheningan atau konsentrasi yang benar. Ya, ini samadhi bisa translasikan, translate menjadi ya praktek meditasi misalnya, ya kan? Praktek meditasi, praktek ya sehari-harinya mempunyai pengingatan benar dalam melakukan tindakan apapun maupun kita berdiri, duduk, tidur, makan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah panya, yaitu kebijaksanaan yang terdiri dari 2. Pandangan pengertian yang benar, pernyataan dan pernyataan yang benar. Nah, ini panya harus bisa dicapai oleh di kehidupan kita sehari-hari karena sebagai manusia kita sebenarnya lahir itu dengan pandangan yang tidak terlalu tepat. Makanya kita tetap merasakan penderitaan sehari-harinya. Maka kebijaksanaan panya dari pelatihan meditasi, terus pencerapan atau pembelajaran dhamma itu sangatlah penting juga. Ya, itu tadi ringkasannya. Tetapi sekarang kita mau mengetahui apakah apa sih itu kebahagiaan yang sebenarnya seperti apa. Ya, jadi mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi adalah kebenaran tentang adanya duka. Jadi penderitaan itu apa sih? Penderitaan ya yang paling bisa dimengerti, penderitaan itu adalah ya sepertinya kesedihan, tatap tangis, ya kan, kekecewaan, ketakutan, ketenggangan, apalagi banyak kayaknya ya. Ya, banyak banget. Ya, emosi-emosi negatif kebanyakan ya. Kemarahan, kebencian juga adalah penderitaan. Tetapi yang tidak kalah penting yang menjadi penderitaan juga adalah kelahiran, kesakitan. Kelahiran, begitu saja. Nah, mengapa kelahiran itu adalah penderitaan? Ini juga harus dicermati dengan baik-baik. Karena bila hanya mendengar kelahiran adalah penderitaan, yaitu sangat rawan untuk menjadi sebuah pandangan yang sangat pesimistis. Karena kalau kelahiran sendiri adalah penderitaan, ya ngapain kita melanjutkan kehidupan kita ini sehari-harinya kan? Ya karena kelahiran sendiri itu berarti kita masih tercengkram, terantai dalam samsara. Ya, samsara itu adalah perjalanan yang dihubungkan dengan perjalanan kita selalu mengalami kelahiran kematian lagi. Dan sepanjang kita hidup dari kelahiran dan kematian itu di alam manapun kita berada, meskipun yang dianggap alam surga, ya yang di dalam agama Buddha, itu sebenarnya kita masih mengalami penderitaan. Karena kembali lagi, tercengkramnya itu kita selalu mengalami siklus kehidupan kematian itu adalah sebuah bagian dari penderitaan. Ya, maka lalu yang kedua yaitu kemunculan
kebenaran tentang adalah adanya kemunculan penderitaan ini juga sangat penting. Karena banyak dari kita, ya termasuk saya sendiri, dari kecil sudah terbiasa dengan pandangan bahwa kemunculan penderitaan itu adalah disebabkan oleh apa yang terjadi terhadap kita. Ya, misalnya dicuri barangnya, atau dirusak orang, disakitin oleh orang, yaitu kita anggap sebagai penderitaan. Tetapi dalam 4 kebenaran Arya ini yang dibabarkan oleh Sang Buddha, kebenaran tentang kemunculan duka atau penderitaan itu sebenarnya adalah dari moha. Ya, moha itu adalah ketidaktahuan. Tentang apa? Ya, tentang pandangan yang benar. Karena ada ketidaktahuan ini, maka muncullah penderitaan. Jadi yang sebenarnya diambil dari 4 kebenaran Arya itu kita tarik lagi ke anicca. Ya, anicca itu adalah ketidakkekalan yang sempat saya bahas, ya, mulai berbulan-bulan yang lalu. Ya, tetapi itu mungkin terlalu cepat, ya. 40 menit sudah selesai. Jadi, ya, ketidakkekalan itu sangat penting sebenarnya bila kita cermati dengan sangat-sangat baik. Karena saat kita pertama kali menganggap sesuatu kekal, ya maupun misalnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak, ya yang paling gampang itu contohnya barang mewah gitulah ya. Maupun itu jam misalnya atau tas. Kita anggap jam atau tas ini sebagai sesuatu yang kekal. Berarti karena menganggap itu kekal dan menganggap itu tidak akan pernah berubah bentuk ataupun rusak, otomatis kita akan mulai menyenangi barang itu, ya kan? Dan menyenangi ini bila tidak berdampak buruk kepada kita sebenarnya ya tidak apa-apa menyenangi. Tetapi objek yang kita senangi ini adalah sesuatu yang tidak kekal. Ya kan? Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita menyenangi pastinya akan mengingini. Dan mengingini ini ternyata apa? Adalah nafsu duniawi, nafsu untuk ingin memiliki. Dan perasaan ini tuh sebenarnya panas atau menghimpit gitu karena ingin terus kalau berupaya dan karena mengingini dan menyenangi dan mengingini pasti akan berupaya untuk mendapatkan barang tersebut. Dan upaya sendiri itu sebenarnya adalah juga bentuk dari penderitaan. Bila yang diupayakan ini adalah sesuatu yang bersifat duniawi. Ya, kenapa? Karena yang bersifat duniawi itu tidak kekal. Nah, upaya sendiri yaitu adalah sebuah bentuk dari penderitaan oleh karena kalau ada jalan yang tanpa upaya langsung mendapatkan apa yang dimau, ya pasti mengambil jalan itu ya kan. Jadi upaya berkeringat ya setiap hari mencoba untuk mendapatkan barang yang kita mau itu juga sebuah bentukan dari penderitaan. Lalu setelah berupaya, apakah kita akan pasti mendapatkan barang yang kita mau? Ya, tidak. Makanya setelah berupaya dengan susah payah, berkeringat dengan sangat banyak, lalu tidak mendapatkan barang yang kita punya, akan bertimbul yang namanya kekecewaan. Nah, yang lebih parah lagi, kebencian ataupun kemarahan dan mulai, ya misalnya menyalahkan pihak sini, pihak situ, sudah mulai berbuat yang buruk. Jadi itu pun juga sebentuk dari penderitaan. Lalu bila mendapat bagaimana? Kan bahagia. Ya, mungkin bahagia. Sang Buddha sebenarnya mengakui adanya kesenangan atau kebahagiaan di dalam memuaskan nafsu duniawi kita. Tetapi masalahnya itu sangat banyak celahnya. Ya mulai dari tadi menyenangi, mengingini, berupaya, itu semuanya sudah bentukan di belakangnya atau dikelilingi dengan seluruh banyak penderitaan. Ya, maka bila mendapatkan objek itu pun juga kebahagiaan itu sebenarnya sekejap saja. Begitu mendapatkan langsung hilang. Ya, maka dari itu karena kebahagiaan yang didapatkan dari nafsu indrawi ini bersifat tidak kekal, karena barang itu sendiri tidak kekal, ujungnya dari upaya menyenangi, lalu mengingini upaya, lalu mendapatkan
barang tersebut itu sebenarnya juga adalah penderitaan. Kenapa? Karena terlebih dari tadi perjalanan menuju mendapatkan apa yang kita mau, akhir dari barang itu dan yang kita anggap kita miliki dan kita sendiri, hubungannya itu akan pasti berakhir dengan perpisahan. Dan perpisahan dari sesuatu yang kita cintai itu juga adalah penderitaan. Maka perjalanan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi ataupun memuaskan nafsu-nafsu duniawi ini ya, misalnya apa sih? Makan makanan yang enak, ya kan, apalagi barang-barang mewah yang dibeli, ataupun ya nggak mewah pun apa yang kita sudah mau, meskipun itu tidak mewah, tapi kita mau barang itu sendiri itu kesenangannya ada, tapi celahnya itu sangat-sangat banyak. Dan maka dari itu tidak setimpal dengan upaya yang kita mau. Ya, jadi kemunculan duka, kemunculan penderitaan itu disebabkan oleh ketidaktahuan, moha yang kita punya, yaitu pandangan yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia ini. Yaitu kalau nanti dijabarkan mungkin bisa mengundang anggota Sangha sih ya, yang paling patut bisa menjabarkan anicca dukkha dan anatta dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah kepadaman dari duka tersebut. Mengapa disebut kepadaman dari duka? Karena ini menyambung ya dari yang kedua, yaitu kemunculan duka. Bila tidak ada kepadaman duka, maka nibbana pun tidak akan bisa dicapai. Jadi ada kemunculan, ya karena itu juga bersifat tidak kekal, karena termasuk objek duniawi, maka kemunculan tersebut pasti ada kepadamannya juga. Nah, kepadamannya ini, kepadaman duka, berarti karena apa? Karena apa berarti? Karena kepadaman dari moha tersebut. Ya, karena sebab dari penderitaan adalah ketidaktahuan atau kegandrungan moha tersebut, maka kepadaman dari duka, kepadaman dari penderitaan itu juga karena kepadamannya dari moha. Ya, namanya kondisinya adalah amoha, kebalikannya dari moha. Jadi pengetahuan atau pandangan yang benar. Jadi ketika mempunyai pandangan yang benar, duka atau penderitaan itu bisa padam. Ya, jadi kalau dari contoh yang tadi, awal dari penderitaan adalah karena menganggap sesuatu yang bersifat duniawi, bentukan apapun yang di dunia ini sebagai sesuatu yang kekal. Maka kepadamannya adalah menganggap atau mengertikan barang atau objek tersebut dengan sesuatu menjadi sesuatu yang tidak kekal. Ya, jadi semuanya apapun itu, semua bentukan di alam semesta ini itu adalah bersifat tidak kekal. Ya, makanya ada yang bahasa Pali itu sabe sangkara anicca-ti. Yaitu artinya adalah sabe semua sangkara bentukan di dalam alam semesta ini itu bersifat tidak kekal. Nah, dari kemunculan pertama dari kita mengerti atau menganggap sesuatu itu sebagai yang tidak kekal, otomatis kita tidak akan menderita. Kenapa? Karena saat pertama kali menganggap tidak kekal, tidak mungkin akan menyenangi. Tidak menyenangi, tidak akan mengingini. Tidak mengingini, tidak akan berupaya, dan seterusnya. Jadi tidak akan kita memutus semua kemungkinan untuk kita sendiri untuk menderita, supaya tidak menderita. Ya, semuanya itu ditutup. Dengan apa? Dengan ilmu dan pandangan yang benar. Itu adalah yang ketiga. Dan yang terakhir, kebenaran tentang adanya jalan mulia berunsur 8 yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, itu adalah untuk ya sila samadhipannya, yang itu yang sebagai umat Buddha sangatlah penting untuk kita menjalani dengan baik-baik, menjaga sila, bermeditasi, meningkatkan kebijaksanaan. Untuk apa? Ya untuk sebenarnya untuk kita sendiri lagi, untuk memadamkan penderitaan itu. Nah, jadi
ketika mengetahui bahwa semua penderitaan itu adalah, maaf, sebab dari semua penderitaan itu adalah pandangan yang salah, maka kita harus mengetahui apa itu pandangan yang benar. Ya, jadi mengikis moha tersebut. Dan pandangan benar di sisi agama Buddha itu banyak yang dibahas, sangat-sangat banyak. Dari mulai yang paling dasar sampai ya anicca dukkha anatta yang dianggap pandangan atau ilmu yang paling dalam di agama Buddha. Nah, sebagai umat Buddha kita seharusnya mempelajari dan mendalami semua ilmu tersebut, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Ya, mempelajarinya secara holistik namanya ya. Tidak bisa hanya mempelajari, ya sebenarnya lagi-lagi terserah kepada seorang yang belajar ini, karena di agama Buddha kan tidak pernah dipaksakan harus mempelajari yang tinggi, yang ya apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi sebaiknya jika ingin memadamkan penderitaan tersebut, sebaiknya semuanya dipelajari ya, daripada nanggung-nanggung. Lagian kita hidup itu ya sebenarnya dianggap pendek ya, 60 tahun. Ya rata-ratanya kan 60 tahun. Tetapi kita anggap saja mempunyai 60 tahun. Ya mungkin minus 5 tahun nggak bisa belajar, nggak bisa membaca. Yaitu kita mempunyai banyak sekali waktu untuk mempelajari semua dari ajaran Buddha ini. Ya meskipun mungkin di kehidupan kita ini tidak bisa mengerti dan menembus semua ilmu yang dipelajari ini, tetapi mengetahui pun itu sudah itu lebih baik daripada tidak mengetahui. Karena dari pengetahuan ini bisa mulai terinspirasi untuk mempelajari dengan dalam dan nantinya mungkin bisa mendapatkan kesempatan dari karma baik yang kita lakukan untuk mengerti semua ajaran Sang Buddha ini. Ya, jadi saya hari ini ingin membahas, ya, mengulang ajaran Sang Buddha tentang beberapa pandangan benar yang kita harus punyai sebagai ya umat Buddha yang menjalani, umat Buddha ataupun siapapun yang menjalani, yang ingin berbahagia dan menjalani ajaran dari Sang Buddha ini. Jadi yang pertama yang kita mungkin kita semua ketahui adalah hukum karma. Ya, hukum karma, ya siapa yang tidak tahu hukum karma? Nggak ada. Ya, semuanya tahu hukum karma. Tetapi apakah kita sebenarnya benar-benar yakin terhadap hukum karma tersebut? Jadi karma itu artinya adalah perbuatan. Ya, jadi bukan nasib. Karma itu bukan nasib, melainkan perbuatan. Yang kita ketahui karma baik, perbuatan baik akan menghasilkan hasil yang baik. Ya, biasanya kita seumumnya mengerti dengan kebahagiaan. Jadi karma baik, perbuatan baik akan menyebabkan kebahagiaan, ya kan? Dan karma yang buruk, perbuatan yang buruk itu akan menyebabkan penderitaan. Jadi yang dikategorikan sebagai karma baik, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk itu apa saja? Yang baik itu adalah yang menguntungkan kedua pihak, kita sendiri dan juga pihak lain. Dan yang karma buruk otomatis adalah yang merugikan kita sendiri ataupun merugikan orang lain ataupun bisa dua-duanya juga, merugikan kita sendiri dan orang lain. Itu adalah karma buruk. Ya, ini yang sangat-sangat umum diketahui. Tetapi perlu juga dan sangat-sangat penting untuk diketahui, karma baik, karma buruk, penderitaan, kebahagiaan itu bukan disebabkan oleh apa yang terjadi kepada kita. Ya, itu dikategorikan karena seumumnya diketahui ya penderitaan itu kalau misalnya kita ketabrak mobil atau ya yang buruk-buruk itulah ya, sakit dan lain-lain itu dianggap sebagai penderitaan. Ya kalau dicermatin sekali maksudnya dilihat secara langsung ya pasti itu penderitaan karena kita sendiri merasakan emosi-emosi yang negatif dari dampak situasi tersebut. Tetapi apa yang terjadi kepada kita ya itu sebenarnya tidak terlalu bisa di luar kuasa kita sebenarnya kebanyakan kali. Tetapi apa yang bisa kita kondisikan itu adalah pandangan, sekali lagi pandangan yang kita punyai terhadap situasi tersebut. Jadi misalnya
Sebagai contoh, mendapatkan HP. Ya, tiba-tiba aja mendapatkan HP, nggak tahu dari siapa. Itu karma baik atau karma buruk kira-kira? Mendapat HP, karma baik. Baik, sebenarnya tidak tentu. Kenapa? Karena sekarang ya kita mendapatkan HP. Tapi dari dulu sejak pertama kali smartphone keluar kita sudah menyukai atau selalu membeli merek, ya mungkin merek A atau merek S, ya terserah. Tetapi HP yang didapatkan ini mereknya O depannya. Nah, kira-kira bahagia atau menderita ini? Menderita, ya. Ya itu kan berarti tergantung dengan pandangan yang kita punyai terhadap situasi yang sekarang kita hadapin sekarang. Jadi mendapatkan HP, HP yang kita mau sebenarnya HP yang depannya S atau depannya A. Tetapi dapatnya lagi bukan HP yang merek dengan yang kita ingini. Nah, kalau kita pandangan yang kita punya adalah, aduh, kenapa sih dikasih HP kok yang kayak gini-gini, kenapa nggak yang sekalian yang bagus? Ya otomatis kita menderita lah ya, menganggapnya dengan sebagai karma buruk, apa hasil dari karma buruk. Padahal kan enggak, ya kan? Orang yang memberi HP ini mungkin dengan niatan yang sangat baik, ya mungkin melihat kita, mungkin HP-nya sudah rusak atau sudah mulai tidak bisa dipakai, lalu memberikan kita HP dengan apa yang dia bisa beli dengan kapasitas yang dia punyai, memberi kita HP dengan secara sukarela. Lalu kita mendapatkannya dengan perasaan yang panas, perasaan yang tidak, yang yang negatif terhadap situasi, yaitu pemberian HP tersebut. Otomatis kita pasti akan menderita dan menganggapnya sebagai hasil dari karma buruk kita sendiri. Padahal kan ya enggak, ya kan. Sekali lagi, bila kita menerimanya dengan rasa berkepuasan, ya kan, rasa bahagia, rasa berterima kasih, otomatis situasi tersebut akan membawakan kebahagiaan. Ya. Lalu misalnya bila karena kecelakaan kita kaki kita cedera atau misalnya patah tulang lah ya kakinya. Seumumnya secara langsung pasti dilihat sebagai penderitaan, ya kan? Sebagai penderitaan. Tetapi apakah itu sebuah penderitaan? Tergantung lagi dengan bagaimana kita menyikapi atau melihat, memandang situasi tersebut. Nah, sekarang kalau kita, ya ini mungkin agak ekstrim ya, contohnya. Kita misalnya kakinya patah, ya kan? Lalu tiba-tiba terjadi sebuah, ya semoga tidak, tapi terjadi sebuah peperangan misalnya. Lalu diharuskan semua personil atau semua orang yang ada di kota atau tempat tersebut diharuskan untuk mengikuti peperangan tersebut. Tetapi karena patah tulang yang kita alami ini menyebabkan kita tidak bisa dikirim untuk peperangan. Jadi sebenarnya patah tulang tersebut menjadikan berkah atau penderitaan bagi kita. Ya, ya mulai menjawab. Terima kasih. Ya, menjadi berkah. Jadi sangat tergantung dari apa yang kita pandangi untuk situasi tersebut. Ya, pandangan ini sebaiknya selalu diarahkan kembali kepada pustaka suci atau ajaran Buddha yang sesungguhnya, yaitu Dhamma. Ya, saya sebenarnya hari ini mengisi Dhamma Desana pasti saya berupaya dengan sangat baik untuk selalu kembali kepada pustaka suci. Tetapi bila ada yang agak mungkin tidak bisa diterima dengan logika oleh Bapak Ibu sekalian, lebih baik dan pastinya sangat baik untuk dibicarakan lagi dengan anggota Sangha, ya maupun itu Bante atau Samanera atau Silani, karena mereka yang sudah mendalami ajaran Buddha ini dengan sangat-sangat baik. Ya, oke. Baik, jadi karma baik atau karma buruk itu bukan karena situasi yang kita alami sekarang, tetapi bagaimana kita memandangi situasi tersebut. Itulah yang membuat hasil yang kita terima ini kita anggap kebahagiaan atau penderitaan. Ya, jadi dengan keyakinan karma seperti ini tidak logis atau tidak sepatutnya kita membenci atau memarahi orang lain. Karena misalnya kalau kita melihat seseorang
ya kan, melakukan sesuatu yang buruk dan merugikan dirinya sendiri ataupun merugikan kita sendiri. Ya, apalagi kalau merugikan orang lain. Kalau misalnya merugikan orang lain, dianya sendiri yang melakukan karma tersebut, itu dianggap karma buruk atau karma baik? Karma buruk, ya kan? Karena dia merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Maka apakah kita patut untuk membenci atau memarahi orang tersebut? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena karma ini yang perbuatan yang kita lakukan itu selalu akan kembali ke kita sendiri. Jadi kita bertanggung jawab atas semua perbuatan yang kita telah berbuat. Jadi misalnya kita berdana, ya kan, itu tidak mungkin orang lain yang menerima hasil dari perbuatan baik itu, tapi kita sendiri yang menerima. Dan juga ketika kita berbuat yang buruk, itu kita sendiri juga yang menerima hasil dari karma buruk tersebut. Maka bila orang lain berbuat buruk, itu sebenarnya kita harus sepatutnya kita mengasihani mereka. Kenapa? Karena yang berbuat buruk, karma buruk akan pasti mendapatkan situasi yang merugikan juga buat orang tersebut, orang itu sendiri. Jadi saat kita dirugikan oleh pihak lain, ya kita bisa dengan seumumnya kita bisa menerima itu sebagai ya mungkin saya dulu pernah berbuat buruk, maka inilah dampak dari perbuatan buruk tersebut. Nah, mempunyai pandangan seperti ini karena sudah menerima bahwa ini adalah akibat dari sebab yang kita lakukan sebelumnya, itu sudah membawakan ketenangan secara ya membawakan ketenangan ke bagi kita sendiri karena kita bisa menerima bahwa itu adalah hasil dari perbuatan yang kita lakukan di masa lalu. Lalu bila kita dirugikan, bila bisa berpandangan seperti itu untuk menjadi lebih tenang di situasi tersebut. Dan juga bila kita memarahi atau membenci orang tersebut, itu sebenarnya bukan sangat ya, sebenarnya juga merugikan kita sendiri. Kenapa? Karena kita saat merasakan kemarahan, kebencian, ya keinginan untuk merugikan orang lain itu juga bentukan dari penderitaan. Kenapa? Karena kalau kita rasanya marah itu enak atau enggak sih? Kan enggak enak ya kan. Ya badannya panas ya kan, terus jantungnya mulai berdetak sangat keras, tensinya naik dan lain-lain. Jadi itu juga lagi merugikan kita sendiri. Ya, jadi patutnya kalau misalnya seorang itu berbuat yang buruk atau merugikan orang lain, kita sepatutnya memberi saran. Ya, sebaik mungkin, sebisa mungkin memberikan saran atau menyadarkan orang tersebut bahwa itu adalah tindakan yang buruk. Mengapa? Karena kasihan. Karena kalau dia berdampak buruk, pasti akan melalui sesuatu situasi yang tidak mengenakan atau tidak yang akan merugikan dia nantinya. Begitu. Ya. Lalu ada juga jadi hukum karma ini sangat-sangat penting di kehidupan kita sehari-harinya. Keyakinan atas hukum karma ini. Karena kita akan terdorong untuk melakukan perbuatan baik, ya kan? Misalkan berdana, memancarkan meta, membantu orang, ya, dan lain-lain. Dan juga mengakibatkan kita untuk enggan atau tidak mau, takut untuk berbuat karma buruk. Kenapa ya? Karena kalau bila kita berbuat buruk, pastinya akan yang berdampak kepada kita sendiri adalah karma buruk. Ya, meskipun itu yang terjadi bukanlah situasi yang terlihat dari luar, tetapi misalnya kita berbuat buruk, mencuri, ya kan? Terus tidak ada satupun yang mengetahui dan kita berhasil untuk mendapatkan hasil dari curian kita itu seumur hidup. Tetapi perasaan yang bila suatu hari kita mengetahui pencurian itu adalah hal yang tidak baik, suatu hari kita akan merasakan penyesalan atau kemarahan terhadap diri sendiri karena telah melakukan karma yang buruk. Itu sendiri sudah hasil dari karma buruk tersebut karena kita sudah merasakan kegelisahan, keburukan, ketidaktenangan, ya. Dan itu semua adalah bentukan lagi dari penderitaan, ya penderitaan secara mental. Maka ya
Sang Buddha selalu mengatakan kepada kita untuk selalu berbuat baik, ya kan? Hindari perbuatan buruk dan juga menyucikan dan membersihkan hati dan pikiran. Baik, jadi hukum karma ini kita patutnya sebagai agama Buddha harus, bukan harus, maaf, sebaiknya diyakini dengan sangat benar. Ya, karena itu akan membuat berdampak apa sih? Ya karena itu akan membawakan kebahagiaan atau kedamaian untuk kita semua sendiri. Baik, itu tadi hukum karma. Lalu ada juga yang pernah sempat dibahas tahun lalu tapi ya, itu em, oleh seseorang tentang yaitu adalah bersyukur. Tetapi kalau di agama Buddha itu bahasa palingnya adalah santuti, yaitu artinya kalau diterjemahkan secara langsung adalah rasa puas atau berkepuasan dengan situasi yang baik yang kita hadapi. Secara arti dari Kamus Indonesia, saya tidak tahu apakah bersyukur atau berkepuasan itu berbeda, tetapi dari konteks yang saya hadapi sehari-hari itu, yang saya ini personal ya, yang saya mengerti itu agak berbeda karena bersyukur itu keluar ketika kita mendapatkan sesuatu, ya kan? Tapi yang penting di sini itu berkepuasan itu adalah merasa puas dengan apapun yang kita miliki saat sekarang. Ya, jadi ekspektasi kita itu dibuat menjadi nol. Kenapa? Karena bila ekspektasi kita terlalu tinggi, misalnya misalnya 20 lah ya, kalau di levelnya misalnya 20. Lalu kita mendapatkan situasi yang kita hadapi ini ternyata hasilnya dianggap poinnya 19. Otomatis karena kita sudah berekspektasi mendapatkan yang sangat tinggi, 20 itu, dapat 19 pun tuh sudah merasanya sudah panas, ya kan? Kecewa, rasanya tidak enak gitulah ya. Karena apa? Ya karena ekspektasi kita sendiri itu sudah sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa berpuas atau merasa puas dengan apa yang kita punyai sekarang. Ya, itu sekali lagi pandangan salah karena tidak puas atas barang-barang atau situasi-situasi yang kita miliki sekarang, itu bisa menyebabkan penderitaan seperti ini. Ya misalnya, wah ini contohnya agak susah ini. Hmm, oh, yang HP tadi itu loh, ya kan? Yang HP itu tadi kan adalah bentukan dari kita menerima, ya kan? Menerima, kita ekspektasinya dapat HP yang sangat bagus, tetapi ternyata mendapatkan HP yang ya kualitasnya biasa-biasa saja. Nah, karena mengingin atau ekspektasi kita sangat tinggi, mengingini yang sangat bagus, otomatis kita akan kecewa. Tetapi bila ekspektasi kita dari pertama kali itu adalah nol, ya kan? Ya, nol di sini mungkin di konteks ini artinya tidak mendapatkan HP apapun. Ya otomatis waktu kita mendapatkan HP yang biasa-biasa saja itu bisa merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita selalu merasa berkepuasan, ya selalu merasa puas atau bersyukur bolehlah ya dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Jadi ini juga bisa dipakai lagi dengan konteks ketuaan, kesakitan atau kematian tersebut. Jadi waktu misalnya kita sakit secara tiba-tiba dan sakitnya itu lumayan parah lah ya. Apa yang kita bisa lakukan dengan berkepuasan ini adalah sejauh ini selama 20 tahun atau 50 tahun terus ya umur kita sakit itu misalnya umur 20 lah ya. Sejauh ini selama 20 tahun saya hidup itu sudah dengan kesehatan yang dianggap cukup untuk barang saya untuk ya misalnya untuk bisa berdana, bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan sangat secara normal. Ya, selama 20 tahun yang kita lalui ini kita sudah bisa melakukan kegiatan dengan kesehatan yang cukup. Karena bila kita lihat-lihat ada loh yang lahir itu sudah sakit itu ada banyak kasus seperti itu. Ya, apalagi terus yang sakit jauh lebih muda daripada kita itu sudah banyak. Jadi melihat situasi yang tersebut kita bisa merasa puas. Ya, selama ini kita 20 tahun sudah bisa menjalani kehidupan dengan cara sehat dan ya mungkin bahagia. Maka secara puas ini otomatis kita menjalani
kehidupan secara sebagai orang sakit atau seorang yang menderita maupun itu secara mental atau jasmani itu sangatlah bisa merasa puas, ya bahagia dengan kehidupan kita karena dianggap sebagai bonus gitulah ya. Kan ada orang yang umur 10, umur 5 sejak lahir itu udah sakit. Jadi kita menjalani dari kelahiran sampai umur 20 tersebut itu sudah sebagai bonus untuk kita menjalani kehidupan selanjutnya. Yaitu juga bisa dipakai ketika kita dalam menghadapi ambang saat kita menghadapi kematian lah ya. Ya selama ini saya sudah bisa hidup selama 60 tahun misalnya dan sudah bisa berbuat baik, ya kan mendalami dhamma misalnya berdana dan lain-lain. Ya saya sangat puas atau bersyukur dengan apa yang sudah dengan hidup yang sudah diberi, yang sudah saya jalani selama ini. Ya, kenapa? Ya karena ada yang lahir pun udah langsung meninggal. Hidupnya cuma beberapa minggu sudah meninggal. Ya kan ada yang masih muda, 20 tahun, 30 tahun sudah meninggal. Jadi umur 60 tahun itu sudah sebagai bonus untuk kita menjalani kehidupan kita sendiri. Lalu santuti, bersyukur atau kepuasan ini juga sangatlah membantu bila seseorang mengalami ya kalau konteks medisnya itu depresi. Ya, karena kalau orang depresi itu sebenarnya sudah menganggap tidak ada lagi yang bisa memberi dia kebahagiaan. Ya, bila kita melatih bersyukur atau keberpuasan ini, bila kita latih atau kita munculkan di keseharian kita, walaupun pastinya sangat susah, karena orang depresi itu banyak sekali simptomnya ya, yang tidak mau melakukan apapun, tidak mau bangun, tidak mau makan dan lain-lain. Tapi bila kita bangun secara saat pertama kali kita membuka mata saat tertidur lelap sudah bisa bersyukur bahwa kita, oh ya hari ini saya sudah bisa hidup. Ya, itu kan paling ekspektasi yang apa ya, mungkin paling dasar. Karena kalau ekspektasinya nol ya kita sebelum tidur itu sudah berekspektasi besok tidak bangun lagi ya kan. Nah bila kita mungkin itu pelan-pelan lah ya mengarah ke situ karena kalau langsung mendalami bahwa kita tidur dengan kenyataan besok tidak bisa bangun lagi itu rawan akan membuat kita cemas malahan kalau tidur. Jadi makanya belajar agama Buddha atau belajar pelajaran apapun itu harus dari secara mendasar dan sampai yang tertinggi. Ya, jadi bila kita pertama kali membuka mata, bangun, sudah bisa bersyukur. Ya, hari ini misalnya berpuaslah ya dengan hari ini saya bangun nafas saya tidak buntu, ya kan? Ya kan? Karena pastinya kita hidup pernah flu kan ya, flu kita kan hidungnya buntu, batuk-batuk itu kan penderitaan. Jadi kita bangun dengan perasaan ya hidung kita bisa menafas dengan secara lega ya kan, tidak ada hambatan di hidung kita itu sudah sesuatu yang bisa kita pakai untuk merasa puas dengan situasi yang kita miliki. Ya, jadi em, bila merasakan melalui sebuah fase depresi itu sangatlah penting untuk kita memegang nilai untuk berkepuasan ini karena bisa akan sangat membantu untuk melalui fase depresi itu dan tidak depresi pun juga sangat baik untuk dilakukan ya meskipun kita ya normal merasakan normal-normal saja tidak stres dan lain-lain itu adalah pelatihan yang sangat bagus untuk nantinya pertama untuk supaya kita bisa merasakan tenang dan puas dengan apapun yang kita hadapi. Dan juga bila kita nantinya menghadapi sesuatu yang sangat-sangat dianggap sangat menderita, kita masih bisa menemukan sesuatu untuk disyukuri atau sesuatu untuk merasakan puas. Ya, itu akan memberikan kita ketenangan batin yang ya daripada enggak tenang sama sekali, daripada menderita ya mendingan kita merasakan tenang yang meskipun tenangan itu masih diikuti dengan kecemasan, kita masih bisa merasa tenang, yaitu pelatihan. Nantinya kita bila selalu melakukan atau mempraktekkan pandangan santuti, yaitu puas atas semua situasi ini, otomatis kita akan bisa mencari ketenangan di situasi apapun.
Ya, jadi itu adalah pandangan kedua selain hukum karma yang sangat penting yang perlu kita pegang untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga ya adalah meta. Ya, meta ini sangat-sangat populer ya kan di kalangan agama Buddha. Meta secara umumnya itu dimengerti sebagai cinta kasih, yaitu adalah gabungan dari dua kata yang digabung jadi satu, cinta dan kasih, untuk merepresentasikan kata-kata meta ini. Tapi sebenarnya apakah kita sendiri itu sudah tahu apakah arti kata cinta kasih ini? Ya, bila Bapak Ibu bisa menanyakan kepada diri sendiri, sebenarnya apakah sudah mengerti meta itu seperti apa? Ya. Jadi meta itu yang dinamakan meta adalah keberadaan batin yang tanpa adanya membenci. Itu adalah meta. Jadi makanya kita dibiasakan untuk selalu mengatakan sabisata bhavantu sukhitata, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia, termasuk diri kita sendiri. Itu adalah apa? Adalah melakukan pengharapan baik untuk seluruh makhluk, semua makhluk yang ada di dalam alam semesta ini. Ya berharap mereka itu bisa tentram, damai, senang, bebas dari penderitaan maupun untuk secara fisik atau mental. Seperti itu. Adalah pengharapan baik yang kita harus selalu kita punyai, selalu kita latih untuk bisa apa? Untuk bisa apakah itu untuk orang lain mungkin ya karena ketika kita mengharapkan yang baik untuk orang lain, otomatis orang yang diharapkan baik itu bisa merasakan kebahagiaan. Tapi semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya itu kan termasuk diri kita sendiri karena kita kan juga makhluk, ya kan? Jadi bagaimana caranya kita bisa bahagia dengan mengembangkan meta? Keberadaan kebencian di dalam hati kita itu adalah sebuah penderitaan, ya kan? Jadi waktu kita mencoba untuk mencapai keberadaan batin yang tidak ada membenci, itu juga sebenarnya bentukan dari cinta kasih terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena itu membawakan kebahagiaan. Ya. Jadi meta itu sangat penting bukan karena begini, saat kita mengutarakan ya semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apakah dengan sekonyong-konyongnya semua makhluk akan berbahagia? Kan ya tidak ya kan ya. Ibaratnya itu kita ini siapa ya kan? Kalau dengan mengucapkan sabisata bhavantu kita dengan tidak mengetahui tujuan sebenarnya itu bisa menyebabkan kebahagiaan ya. Setiap kali kita mengutarakan sabisata bhavantu kita tahu otomatis seluruh dunia ini akan merasakan kebahagiaan. Tapi yang penting pengharapan baik itu penting. Tetapi cinta kasih terhadap diri sendiri itu juga sangat penting karena itu otomatis bisa membawakan kebahagiaan untuk eh, makhluk-makhluk lain. Jadi Karania Metta Sutta ya dari Karania Metta di Sako Ujuca Suhu Ujuca sampai Sabesata Wantu Sukirata yang pertama. Ya, bila dibuka mungkin di buku Parita, kalau bisa dibuka dicari tolong Karania Metta Sutta itu halaman berapa? Ya, halaman 38. Itu dari Sako Ujuca Suhu Ujuca yang pertama. Ya, bisa dibuka di artinya. Sako Ujuca Suhu Ujuca. Kalau nggak salah itu artinya berkehidupan sederhana atau bagaimana ya? Ya, mungkin kita bisa membaca artinya bersama-sama yang mulai dari berpuas itu. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hati yang berguna, Baik. yang mengantar ke jalan kedamaian sebagai orang yang cakap
jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong. Berpuas atas hal yang diri sendiri miliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksanawan, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram. Baik, Semoga semua makhluk hidup bahagia. ya, itu Sabesata Bontus kita yang pertama. Jadi dari pertama berkepuasan sampai Sabesata Bontus kita pertama itu adalah apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang tadi cakap, tulus, dan jujur ya kan. Nah, ini kenapa harus dilakukan? Ya ini adalah bentukan cinta kasih untuk diri kita sendiri. Mengapa? Karena bila kita melakukan apa yang diutarakan di Karania Metasuta ini, kita akan bisa menjadi bahagia, ya kan? Yang contohnya dari berkepuasan, mempunyai pandangan benar. Merasa puas dengan apa yang mungkin sederhana saja itu merasa puas. Atau mungkin tidak mempunyai apapun jika merasa puas. Itu kenapa harus dilakukan? Ya secara logisnya karena itu akan membawakan kebahagiaan. Dan sebagai kita yang mencintai diri kita sendiri, patut untuk diterapkan karena ini kita berpengharapan baik kepada diri kita sendiri. Ya, untuk apa? Untuk bahagia. Jadi kita harus lakukan itu. Lalu setelah Sabesata, ya kan ada yang ya, Yekeji Panabudati, Tasawata Warawa, Anawasisa, dan lain-lain itu adalah untuk kita pengharapan baik kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini, di seluruh ke-31 alam. Lalu ada Naparo Parang Nikupeta, Nati Maneta Kata Cinang Kanci, Berosana, ya sampai situ. Sabesata yang kedua ini, bila menurut Bante Damadiro, ini adalah semoga semua makhluk yang barusan dibicarakan dari Sabesata yang pertama itu juga bisa melakukan pengharapan baik kepada semua makhluk lainnya, supaya mereka juga bisa berbahagia. Ya kan? Lalu setelah itu ada bentar, boleh pinjam sebentar enggak ya? Maaf. Ya, terima kasih. Baik, lalu ada bagian yang kita, ya ini juga termasuk yang memancarkan cinta kasih ke seluruh arah, ya kan? Itu maksudnya juga ke semua makhluk yang ada di situ. Lalu ada mulai dari nah, Metanca Sabolo Kasming Manasambawaya Parimanang sampai Punaretiti, yaitu adalah cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut dikembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan, dan duduk, ataupun berbaring, sebelum terlelap, sepatutnya ia bertegak pada pengingatan ini, yang disebut sebagai perdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpendangan salah, teguh dalam sila, dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Ya, ini Karanimata Sutta sebenarnya terima kasih, bila dibaca sekaligus dengan artinya, itu akan otomatis membawakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, karena itu adalah pedoman atau ya pembimbing untuk kita yang ingin mengembangkan meta. Dan juga ada hasilnya kan ya. Itu bisa tidur terlelap, ya kan. Wah, kalau ini mungkin saya kurang ingat. Tapi ada banyak sekali manfaatnya. Termasuk bisa tidurnya terlelap, tidurnya enak. Tidak ada, apa itu namanya, mimpi buruk. Itu termasuk. Terus ada yang, apalagi ya, ada satu yang tidak akan tersakiti oleh racun dan lain-lain, itu ada mungkin bisa dibahas nantinya meta oleh anggota sangha. Ya, jadi pengharapan baik itu bukan hanya untuk semua makhluk, maksudnya bukan hanya untuk semua makhluk kecuali kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Jadi pengharapan baik untuk kita sendiri.
Itu sangat penting. Kenapa? Karena akan membawakan kebahagiaan sekali lagi. Lalu ini bisa dipraktikkan bagaimana? Jadi contoh yang tadi ketika ada orang yang merugikan kita, ya kan? Kebanyakan kali sering itu tidak bila tidak dengan intention, bila tidak dengan keinginan untuk merugikan kita, misalnya dengan secara tidak sengaja, ya kan? Kebanyakan kali itu mereka sudah berupaya dengan sangat baik untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan itu dengan kapasitas yang dia punyai, ya kan? Jadi sebaiknya kita kan menghargai upaya yang mereka lakukan. Hmm, misalnya ya sebagai pemilik toko, ya kan, misalnya saja. Lalu memberikan tugas kepada bawahannya, ya karyawan. Lalu hasil dari pekerjaan tersebut itu tidak mencapai, tidak patut atau tidak sesuai dengan yang apa kita maukan, ya. Tetapi kita mengetahui bahwa mereka itu sudah mengerjakannya dengan upaya yang terbaik mereka. Mereka sudah berusaha, ya. Sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah berterima kasih atas upaya yang mereka telah lakukan untuk kita, ya kan. Daripada kita langsung membenci, ya kan, langsung marah. Kamu nih kenapa kok disuruh gini aja nggak bisa, ya itu kita sendiri berbuat buruk, ya kan. Tapi saat kebencian pertama kali muncul kita sudah menderita sebenarnya, bukan karena karyawan tersebut itu tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, tapi kita menderita karena kita sudah memunculkan kebencian terhadap orang tersebut. Ya, bila kita mau mempraktekkan misalnya mau mempraktekkan kepuasan, ya, ya sudah dibantu, ya meskipun kita membayar mereka, tapi kan itu sudah berusaha baik untuk maksudnya mereka sudah berusaha baik untuk mengerjakan apa yang kita suruh. Misalnya itu sudah mulai dengan pandangan seperti itu sudah membawa kita lebih dekat lagi terhadap kebahagiaan. Ya walaupun otomatis ya sebagai pemilik toko tidak akan logis bila kita hanya melakukan pandangan seperti ini. Karena kita juga harus membimbing mereka bagaimana caranya mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik nantinya, ya kan. Jadi walau kita selalu fokus kepada ya ini sudah dalam konteks pekerjaannya ataupun apapun yang kita lakukan. Bila kita selalu fokus dengan apa yang kita bisa lakukan supaya situasi bisa membaik daripada kita menyalahkan sini situ, yaitu akan pasti menyebabkan hasil yang lebih baik. Karena kita sudah berupaya dengan sangat-sangat keras. Dan bila sudah berupaya tetapi tidak bisa mendapatkan apa yang kita punya, ya dianggap saja itu karmanya belum tepat, ya kan? Belum sampai. Ya apa yang kita lakukan ya mungkin bisa berdana, ya kan, mengakibatkan mengembangkan batin untuk bisa siapa tahu nanti menemukan solusi yang lain untuk melalui atau untuk menyelesaikan problem tersebut. Ya begitu. Nah dari itu meta. Ya, jadi pengharapan baik ini sangatlah penting untuk bukan hanya sekali lagi maaf, bukan hanya untuk mengharap makhluk lain berbahagia, tetapi keberadaan batin yang tidak membenci atau kebencian yang berkurang itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan untuk kita sendiri. Ya, makanya kita mengembangkan meta, semoga kamu berbahagia, semoga kamu berbebas dari kebencian, bebas dari penderitaan mental, bebas dari penderitaan fisik. Yaitu otomatis mengondisikan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan perbuatan baik ini akan berdampak baik kepada kita sendiri. Begitu. Ya, jadi bukan karena kita mengembangkan meta karena akan menyebabkan orang lain berbahagia, tetapi itu yang penting, lebih penting sebenarnya juga yang tidak kalah penting itu adalah kita sendiri bisa berbahagia karena mengembangkan meta. Gitu. Ya. Lalu yang terakhir yang saya ingin bahas ini adalah yang pernah saya bahas berbulan-bulan lalu yaitu adalah anicca. Ya, anicca ini ciri-cirinya sudah dilihat tadi dari 4 kebenaran mulia, yaitu adalah selalu ada kemunculan dan selalu kemunculan itu selalu ada kepadaman. Maka
sabe sangkara anicca,ti. Segala bentukan apapun yang di alam semesta ini ada cirinya adalah tidak kekal. Artinya apa sih? Yang paling kasar yang kita bisa lihat tuh saat kita lahir, ya kan? Kita lahir ini kita anggap kemunculan lah ya gitu, bisa bisa dianggap seperti itu. Lalu waktu kita sudah mati, tidak ada di dunia ini, setelah dikremasi ataupun dari kubur, itu bisa kita anggap sebagai kepadaman, ya. Tetapi kemunculan dan kepadaman ini sangatlah kasar. Kenapa? Karena setiap harinya kita bisa lihat lagi, ya kan? Tadi pagi bangun gimana rasanya? Lapar mungkin? Terus setelah makan gimana? Kenyang, ya kan? Nah, itu udah termasuk dari kemunculan dan kepadaman. Jadi sebenarnya kemunculan dan kepadaman itu selalu terjadi. Ya, ada keberlangsungannya itu ada. Lalu kemunculan yang terjadi itu akan langsung padam. Nah, setelah kepadaman ini ada kemunculan yang baru kan ya. Tapi kemunculan yang baru ini sudah berbeda dengan kemunculan yang sebelumnya. Walaupun ya kita sebagai manusia kan inderanya terbatas. Ya kita tidak bisa mencermati atau melihat atau mendeteksi perubahan kemunculan kepadaman ini dengan kelima indera kita. Tetapi bila dilihat, saya kasih contoh gini, yang kepadatannya sangat-sangat tinggi, ya misalnya besi, sebongkah besi gitu ya. Kalau kita lihat sebulan, apakah ada perubahan yang kita cermati sendiri ini? Ya, kita tidak bisa melihat perubahan apa yang terjadi. Tetapi ditarik lagi 1000 tahun, ya mungkin tidak bisa melihat perubahan itu. 100.000 tahun mungkin ada perubahan. Nah, tapi 1 juta tahun itu pasti ada perubahan kan ya. Pasti ada yang cuil-cuil atau gimana, atau mengalami sebuah kerusakan besi tersebut secara tersendiri. Nah, tetapi apakah kerusakan itu dialami saat tahun 999.999 Jadi apakah itu dialami perubahan itu 1 detik sebelum perubahan itu terjadi? Sebenarnya kan tidak. Jadi waktu besi tersebut diekstraksi ya kan dari bebatuan lalu dibentuk sebagai besi yang sifatnya cair yang dianggap murni, itu sebenarnya besi tersebut saat lahir atau muncul sebagai sepongkahan besi dari perusahaan itu sudah melalui perubahan dari sedetik itu juga. Jadi makanya kehancuran di tahun 1000 itu adalah proses yang sangat panjang mulai dari kelahiran atau kemunculan besi yang pertama. Nah, tetapi perubahan itu selalu dialami, ya kan? Kemunculan kepadaman itu selalu dialami. Ya, yang penting itu kita tahu adalah kemunculan yang sudah yang padam tidak akan muncul lagi. Dan kemunculan baru yang muncul setelah kepadaman dari kemunculan yang pertama itu sudah berbeda dengan kemunculan yang pertama. Ya, bila nanti ditarik, ya kan nanti ada sabe sangkara duka, itu adalah segala bentukan apapun yang ada di alam semesta ini itu sifatnya tidak bisa bertahan. Ya, kenapa? Karena tidak kekal. Jadi tidak bisa berdiri tegak, selalu mengalami perubahan gitu, kemunculan dan kepadaman, kemunculan kepadaman. Ya, balik ke Anissa lagi. Jadi kenapa ini penting? Karena tadi kita sudah bahas ya di pertama kali waktu membahas 4 kebenaran mulia. Bila kita menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang kekal, itu sudah akan otomatis kita bisa ada kemungkinan untuk menyenangi barang tersebut. Menyenangi akan menyebabkan mengingini. Mengingini akan menyebabkan upaya. Dan upaya akan, bila tidak mendapatkan, itu akan menimbulkan kekacauan. Tetapi sejak mulai mengingini, merasa mengingini itu sudah panas sebenarnya rasanya. Sudah mulai menderita. Ya. Jadi walaupun kita mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan dari nafsu indrawi, dari mengejar bentukan apapun di alam semesta ini yang bersifat tidak kekal, itu sudah dari awal mengingini itu sudah menderita, apalagi kalau tidak mendapatkan barang yang kita naungi tersebut. Jadi upaya atau perasaan yang diasosiasikan dengan perjalanan untuk mendapatkan barang yang kita mau yang bersifat tidak kekal ini itu terpenuhi dengan segala banyak penderitaan.
begitu. Nah, terus sebagai umat Buddha, kita berupaya untuk mempelajari Dhamma, ya kan? Berupaya untuk membersihkan kotoran batin. Nah, kalau dibicarakan upaya itu adalah penderitaan, lalu pas sekarang mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus berupaya untuk mempelajari Dhamma? Nah, ini bila tidak dicermati dengan baik-baik, bisa menjerumuskan kita ke pandangan yang salah. Kenapa? Ya karena nibbana, yaitu nibbana itu apa sih? Nibbana itu adalah kondisi batin yang tidak ada kotoran batin. Jadi kondisi yang tidak ada lagi kotoran batin, bersih dengan sempurna. Ya, bila kita mencapai nibbana, itu sudah adalah kekal dan bisa bertahan. Kenapa? Karena sabe sangkara itu semua bentukan duniawi. Itu tidak termasuk nibbana. Ya, jadi nibbana itu dianggap kekal sudahan. Jadi kita ketika sudah tercapai kondisi tanpa ada kotoran batin itu sudah tidak kekal. Setelahnya itu ya sudah tidak ada menyebabkan kemunculan-kemunculan lagi yang tetap merantai kita terhadap samsara atau perjalanan yang penuh dengan sengsara ini. Lalu makanya yang terakhir kan namanya sabe dhamma anattati. Nah, dhamma di sini itu adalah fenomena, termasuk nibbana itu tersebut. Jadi segala fenomena itu tiada diri. Walaupun walaupun nibbana kekal dan bisa bertahan, tetapi itu tiada diri. Nah, ya makanya kita keluar dari samsara ini itu sudah tidak ada diri gitu maksudnya. Nibbana itu tidak ada pengotor batinnya. Makanya berupaya untuk mendalami dhamma itu patut. Kenapa? Karena kebahagiaan atau kedamaian, ya kan, perasaan yang kita kan lahir itu setiap hari terhimpit oleh kotoran batin, ya kan. Kotoran batin itu ada karena ketidakpengetahuan, moha tadi itu tadi. Nah, ketika moha sudah dipadamkan dengan ilmu atau pandangan yang benar, otomatis kotoran batin akan lenyap. Ketika kotoran batin ini lenyap, yang setiap harinya diombang-ambing oleh emosi, terhimpit oleh kotoran batin, otomatis bila kita hancurkan kotoran batin ini, kita akan merasakan lega, ya kan, lenggak apa bahasanya itu, ya lega, damai, bahagia, ya kan. Ini sebenarnya yang bahagia kedamaian lah ya, karena tidak ada kebahagiaan lain selain kedamaian. Jadi kedamaian inilah yang patut untuk kita kejar. Ya, keberadaan tanpa ada kotoran batin. Mengapa? Karena bila tidak ada kotoran batin, karena sudah berpandangan benar, ke, duka atau penderitaan itu sudah akan padam dan lenyap begitu. Ya, jadi anicca itu juga penting untuk kita ketahui di kehidupan kita ya. Jadi kondisi badan kadang sakit, kadang enggak, ya kan, kadang nyaman, kadang enggak, kadang ngantuk, kadang enggak, kadang lapar, kadang enggak, kadang bahagia ataupun juga kondisi batin, ya kan, kadang sedih, kadang bahagia. Itu semua adalah tidak kekal. Maka kesedihan tidak kekal. Kebahagiaan pun juga harus dianggap sebagai tidak kekal. Kebahagiaan duniawi ya. Ataupun ketenangan dari praktek meditasi itu pun tidak kekal. Karena apa? Karena kemunculan batin kita itu masih tidak sempurna. Ya, walaupun kita sudah melatih untuk mengetahui bahwa semuanya tidak kekal, tidak ada diri, dan tidak bisa bertahan, itu bila tidak dilatih dengan benar, bila tidak ada sati atau pengingatan benar, pasti akan ada kemunculan yang disertai dengan pandangan yang salah. Makanya kita masih ada penderitaan. Jadi itu dianggap saja itu oh ya uh, itu adalah tidak kekal, ya kan? Dan yang tidak kekal ini di luar kuasa kita. Ya, tidak bisa yang tidak kekal kita genggam untuk mau menjadi kekal itu tidak bisa. Jadi bila kita menerima bahwa sesuatu tidak kekal, itu sudah atau mengetahui bahwa semua bentukan itu tidak kekal, itu sudah satu tingkatan yang kita capai yang baru, yang bisa membawakan kita terhadap kebahagiaan. Gitu. Ya, jadi mungkin lain waktu bisa ya mengundang anggota sangha atau bante-bante biku-biku yang lain untuk membahas dalamnya
anicca dukkha anatta ini seperti apa sih begitu. Karena itu perlu mungkin beberapa hari ya untuk membahas dengan secara rinci. Baik, sekarang pandangan benar ya yang terakhir ini sudah mau selesai waktunya. Pandangan benar ini bagaimana kita memastikan atau berupaya untuk pandangan selalu mempunyai pandangan yang benar di setiap waktu yang kita punyai saat menghadapi kehidupan ini. Jawabannya adalah meditasi. Tetapi bagaimana meditasi bisa menyucikan kotoran batin? Bagaimana bisa menghancurkan kotoran batin? Bila meditasi itu hanya berfokus kepada penarikan dan pengeluaran nafas. Ya, bagaimana kita bisa kayak ya itu adalah sesuatu tahapan yang sangat bagus untuk kita bisa mengasah konsentrasi kan ya, atau mengasah keteguhan dalam objek, yaitu di sini kan nafas. Tetapi bila meditasi ini tidak didampingi dengan nilai luhur maupun itu metta, maranasati atau kematian atau anicca dukkha anatta, tidak bisa akan menghancurkan kotoran batin. Jadi di agama Buddha ini ada yang namanya citta bawana. Citta itu artinya pikiran, bawana artinya memunculkan. Memunculkan apa? Memunculkan nilai-nilai luhur ke dalam batin kita supaya setiap kemunculan batin yang kita lalui ini selalu didampingi dengan pandangan yang benar, yaitu nilai luhur. Jadi bagaimana sih? Begini, saat meditasi misalnya objeknya apa? Biasanya yang paling kita lakukan itu adalah objek anapanasati, ya kan? Keluar dan masuknya nafas. Jadi saat masuk nafas ya kita didampingi dengan pengetahuan bahwa penarikan nafas ini tidak kekal, ya kan? Penarikan nafas harus dikeluarkan, ya kan? Itu adalah bentukan dari kemunculan dengan keberadaan. Ini adalah bisa anicca bisa dipakai untuk melihat atau melihat objek nafas ini begitu. Ataupun kita bisa memakai objek tubuh, ya kan? Misalnya duduk dengan tegak, ya kan? Kan sudah adalah sebuah ciri dari tubuh kita ini sebagai tidak kekal. Ya, jadi kalau duduk 1 jam, ya pasti ada yang bekal-bekal dan lain-lain, itu didampingi dengan pengertian bahwa ini adalah tidak kekal. Bahwa tubuh yang merasa nyaman, merasa oke, merasa tidak sakit, itu sudah tidak kekal. Maka bila nantinya tubuh merasakan kesakitan atau tubuh merasakan begal-begal, kita sudah mengetahui bahwa ini adalah sewajarnya. Kenapa? Ya karena perasaan enak atau perasaan nyaman dari tubuh ini sudah tidak kekal. Ya, makanya kita sebagai orang yang bijaksana tidak melekati atau menggandrungi atau mencintai atau menyenangi objek apapun yang kekal. Ya, karena sudah sewajarnya dan secara naturalnya itu sudah tidak kekal. Maka sebagai orang yang pintar dan bijaksana tidak menyenangi ataupun melekati bentukan apapun yang tidak kekal. Gitu. Jadi meditasi itu perlu didampingi dengan nilai luhur. Tidak hanya sekonyong-konyongnya melihat nafas saja. Ya, karena itu juga bisa rawan untuk berpandangan yang salah bila hanya berhenti di situ saja. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bagus, tapi jangan berhenti di situ. Praktekkanlah meditasi citta bawana juga. Karena sekali lagi, kalau kita hanya memandang nafas keluar, nafas masuk, pertama, ya pikirannya kemana-mana, ya kan. Bisa memikirkan, ya hari ini nanti malam makan apa ya, besok kita mau kemana ya, gitu-gitu kan sudah melenceng gitu. Bukanlah meditasi yang sebenarnya. Ya, makanya bisa memakai nilai luhur apapun lah ya, nilai vipassana, anicca dukkha anatta ataupun samatha bawana. Bisa memakai metta, maranasati dan lain-lain juga bisa dipakai. Untuk apa? Untuk mendampingi semua kemunculan batin kita ini, kita upayakan untuk berpandangan benar. Begitu. Ya, jadi kalau ditarik lagi, sekali lagi ya saya mungkin meringkas Dhammadesana hari ini. Bila kita melatih atau mengetahui pandangan yang mana yang benar atau pandangan yang mana yang salah, dan berupaya untuk mendampingi seluruh kemunculan batin dengan pandangan yang benar,
ini akan menghancurkan moha, yaitu ketidaktahuan, yang otomatis juga menghancurkan kotoran batin. Jadi awal dari kedamaian atau penghancuran kotoran batin itu adalah dari pandangan benar yang kita punyai, dari mencermati dhamma, yaitu pandangan nilai-nilai luhur tersebut. Gitu. Ya, mungkin sampai sini saja. Semoga Dhamma Desana hari ini bisa membawakan berkah ataupun kebahagiaan bagi seluruh makhluk yang mendengarkan ini maupun yang tanpa otoritas tampak. Dan saya ingin meminta maaf bila ada perkataan yang salah. Baik, sabe sata wanto sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya, Ya, kalau ada misalnya ada pertanyaan, boleh kalau misalnya ada waktu. oh iya, Mungkin 2 atau 1 bisa. Ya, kalau nggak ada ya bagi nggak apa-apa. yang mau ada pertanyaan, saya dipersilahkan. Ya, nggak apa-apa kalau nggak ada. Berarti Baik, sudah mengerti semua mungkin. kalau Ya, nggak ada, berarti kita bisa lanjut ke selanjutnya setelah melakukan perbuatan baik seperti membaca parita, meditasi, dan mendengarkan Dhamma Desana, mari kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu Dana Paramita. Sambil menyanyikan lagu Dana Paramita. Hati ikhlas rela, semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana atas dananya. Selanjutnya ada apa ya? Ini apa? Selanjutnya ada pengumuman. Di setiap hari Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama yang dibimbing oleh Samanera Abisarano. Kemudian untuk Puja Bakti minggu depan 23 Juni 2024 dan meditasi akan dibawakan oleh Pandita Suyanto. Baik, sebelum menutup kebaktian pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan Patidana. Dibuka parita halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya nikata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka
Yepiya gunawanta maya mata pita dayo dita me capya dita wa anye majata werino sata titanti lokasming te bumma catuyo nika pance kaca kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukajiwino kema padanca pontu te sasa sejatang subah. Mari kita sama-sama membacakan artinya. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, mari kita menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sangha Sangho. Sanghang Namami.
Mari kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada pagi hari ini nyatakan selesai.